wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Hartin. Kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Nah, sebelumnya kan adik-adik pasti sudah pernah belajar ya di kelas 10 tentang trigonometri, yaitu menyangkut tentang sin, cos, sama tangen. Nah, kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini digunakan untuk apa sih? Jadi identitas trigonometri ini biasanya nanti kita gunakan untuk pembuktian. Nah, kalau untuk pembuktian ini dia tidak ada rumus bakunya ya, namun kita bisa menggunakan feeling gitu ya. Jadi dia nggak ada rumus bakunya, jadi nanti kita bisa menggunakan feeling. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa mengerjakan soal-soal identitas trigonometri? Nah, maka di sini kakak akan memberikan yang namanya modal. Nah, modal apa aja yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal identitas trigonometri? Yang pertama, modal yang pertama yaitu kalian kan pernah belajar ya tentang sin, cos, sama tangen. Nah, jadi modal yang pertama yaitu tangen X. Nah, nilai dari tangen X itu sama aja dengan sin X dibagi cos X. Ini modal yang pertama. Nah, kemudian ada tangen, pasti juga ada kotangen. Nah, kotangen X. Nah, kalau kotangen ini dia kebalikan dari tangen. Nah, kalau tangen itu sin per cos, berarti kotangen itu cos per sin. Jadi kotangen itu kebalikan dari 1 per tangen. Nah, sedangkan tangen berarti dia kebalikannya, yaitu cos X dibagi sin X. Nah, kemudian ada lagi kebalikan dari sin. Nah, jadi ada lagi yaitu secant X. Nah, kalau secant itu kebalikan dari cos, berarti 1 per cos X. Ada secant, kemudian juga ada lagi cosecant. Cosecant X itu nilainya 1 per sin X. Nah, supaya nggak tertukar, maka kalian yang ingat adalah ini, huruf yang di depan. Huruf di depan secant kan S ya, ini dia kebalikan sama C. Kalau ini depan C kebalikan sama S. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar yang wajib kalian hafal atau kalian pahami sebelum mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Itu ya. Nah, apakah cuma ini aja, Kak? Enggak, ada lagi. Nah, modal yang wajib kalian tahu juga yaitu bahwa nilai dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kemudian ada lagi sin per cos itu kan tangen ya. Jadi ini nanti semuanya kalau dibagi cos itu jadinya tangen kuadrat X plus 1 sama dengan 1 per cos. 1 per cos tadi apa? 1 per cos kan ya, berarti dia secant kuadrat X. Ini yang kedua. Nah, kemudian kotangen kuadrat X plus 1 sama dengan cosecant kuadrat X. Nah, ini juga bisa kalian gunakan nanti untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang identitas trigonometri. Nah, ini. Nah, karena di sini untuk soal-soal identitas trigonometri nggak ada nggak ada rumus bakunya, maksudnya tahapan-tahapannya dari mana ke mana, maka kalian harus menggunakan feeling. Jadi feelingnya itu harus kuat. Nah, di sini akan kakak kasih trik atau tips supaya mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Nah, tips yang pertama apa? Jadi tips pertama yaitu selesaikan. Biasanya kan kalau pembuktian itu kan ada 2 ruas ya, ruas kiri sama ruas kanan. Maka nanti yang kalian gunakan itu adalah ruas yang paling rumit dulu ya. Jadi sederhanakan yang rumit. Nah, ini adalah
tips yang pertama. Jadi kita menyederhanakan ruas yang rumit, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Jadi dari yang rumit disederhanakan menjadi bentuk sederhana. Jangan yang sederhana kalian buat rumit gitu ya. Kemudian triks yang kedua yaitu jadikan semuanya ke dalam bentuk sin sama cos. Jadi kalau misalkan ada soal dia dalam bentuk tangan atau kotangan, itu ubah dulu ke dalam bentuk sin sama cos. Ubah ke sin dan cos. Ini adalah tips yang kedua atau trik kedua yang wajib kalian pahami. Kemudian yang ketiga yaitu kalau misalkan ada bentuk pecahan ya, kalau ada soal dalam bentuk pecahan, maka yang harus kalian kerjakan yaitu si pecahannya ini kalian sederhanakan, atau bukan sederhanakan, samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Nah, yang keempat, kalau misalkan ada soal 1 plus sekian atau 1 min sekian, itu nanti bisa gunakan perkalian sekawan. Kalikan sekawan. Nah, jadi sebenarnya tips ini itu nggak harus digunakan, tapi ini akan mempermudah kalian untuk mengerjakan pembuktian identitas trigonometri. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu kalau misalkan ada tangan X, ini ya, tangan X plus kotangan X, tangan X plus, ini pembuktian ya, maaf. Misalkan soalnya di sini adalah buktikan bahwa tangan X plus kotangan X itu nilainya sama aja dengan secant X dikalikan kosekant X. Nah, caranya gimana? Cara kita membuktikannya. Nah, pertama, ini kan ada soal seperti ini ya. Tangan X ditambah kotangan X sama dengan secant X dikalikan kosekant X. Nah, maka kita lihat ini tipsnya. Yang pertama itu kan sederhanakan dari yang rumit. Nah, kita lihat ruas kiri sama ruas kanan, yang rumit yang mana? Nah, kalau kita lihat ini tingkat kerumitannya sama ya. Karena tingkat kerumitannya sama, maka kalian boleh pilih salah satu ruas. Nah, ini coba saya mau kerjakan yang ruas kiri. Nah, ini mau saya kerjakan dari yang ruas kiri tersebut ini ya. Jadi ruas kiri ini akan kita buktikan apakah nilainya sama aja dengan ruas kanan. Nah, jadi tangan X plus kotangan X sama dengan, nah kalau misalkan pembuktian seperti ini ketika ruas kiri yang kalian kerjakan, maka yang ruas kanan ini biarkan saja gitu ya. Jadi nanti kita buktikan sampai dia ketemu seperti ruas kanan. Nah, kemudian di sini ada tangan sama kotangan. Nah, kalian gunakan tips ini yang kedua, ubah ke dalam bentuk sin sama cos. Jadi nanti semuanya kita ubah ke dalam bentuk sin sama cos. Nah, ini kan ada tangan ya. Tangan itu nilainya sama aja dengan berapa? Siapa? Tangan itu sin per cos. Kenapa nggak 1 per tangan? Karena kan ini harus diubah ke dalam bentuk sin sama cos ya. Berarti tangan ini nilainya sin X dibagi cos X ditambah kotangan. Nah, kotangan ini sama aja dengan cos per sin. Cos X dibagi sin X. Nah, setelah seperti ini gimana? Nah, ini kan dia soalnya itu pecahan ya. Kalau pecahan maka kan ini tipsnya, kalau pecahan maka samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini kan cos sama sin. Berarti kita samakan penyebutnya. Kita kalikan
cos X dikali sin X. Nah, cos X sin X dibagi cos X itu kan nilainya sin X. Kita kalikan sama atas, berarti sin kali sin kuadrat X plus, ini sama, cos X sin X dibagi sin X itu kan cos X dikalikan cos, berarti cos kuadrat X. Nah, kemudian, ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Berarti ini sama aja dengan 1 per cos X dikalikan sin X. Nah, bentuk perkalian seperti ini kan nilainya sama aja dengan 1 per cos X dikalikan 1 per sin X. Sedangkan cos X 1 per cos X, 1 per cos X, 1 per cos X sama dengan secant X dikalikan 1 per sin X. 1 per sin itu kosekan, berarti kosekan X. Nah, terbukti ya, secant X dikalikan kosekan X, berarti dia terbukti. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, jadi ini tadi kurang ya, kosekan X. Bisa dipahami ya, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk contoh soal yang kedua. Ini mau kakak hapus terlebih dahulu ya. Kakak hapus, namun kalian gak usah khawatir karena kalian bisa mengulang lagi ya untuk latihan soalnya di video, tinggal di repeat aja. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini kalau misalkan ada sama ini, kita masih disuruh membuktikan. Buktikan bahwa 1 plus sin X per cos X nilainya sama aja dengan cos X dibagi 1 min sin X. Nah, gini sama. Buktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, sama cara menyederhanakan, tips yang pertama yaitu kalian cari dulu ruas yang paling rumit. Nah, kalau misalkan kita lihat soal ini, itu kiri sama kanan tingkat kerumitannya sama ya. Berarti kita bisa milih salah satunya. Nah, karena di soal yang pertama tadi kakak sudah gunakan ruas yang kiri, maka sekarang akan kita coba ruas kanan yang kita sederhanakan. Ruas kanan ya, jadi nanti ruas kanan ini kita buktikan apakah dia sama seperti ruas kiri. Tuh. Jawab. Nah, kita berangkat dari ruas kiri dulu deh. Ruas kiri akan kita buat apakah sama seperti ruas kanan. Berarti cos X per 1 min sin X. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Cos X dibagi 1 min sin X. Sederhanakan, ubah ke sin sama cos. Ini sudah sin sama cos, ya kan? Kemudian ketiga, kalau pecahan berarti samakan penyebutnya. Ini dia bukan penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, berarti karena dia di sini ada nilai plus sama min, berarti seperti triks yang keempat, itu kita kalikan dengan sekawan. Nah, kita kalikan sama sekawannya ini. Berarti cos X per 1 min sin X dikalikan sama sekawan. Kalau sekawan itu kan penyebut, ini ya kita kalikan sama penyebut, tetapi tandanya kebalikannya. Kalau ini 1 min sin X berarti sekawannya 1 plus sin X dibagi 1 plus sin X. Nah, berarti ini kita kalikan. Nah, yang bawah ini kita kalikan. Nah, ini kan sama aja dengan sifat A min B dikalikan A plus B. A min B dikalikan A plus B. Ini sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti ini kalau kita samakan A kuadrat min B kuadrat, berarti A-nya kan 1, B-nya sin X ya. 1 kuadrat 1, berarti 1 min sin
kuadrat X. Nah, kemudian yang atas sama, yang atas juga kita kalikan. Berarti dia cos X dikalikan sama 1 plus sin X gitu. Nah, kemudian cos X dikalikan 1 plus sin X. Nah, yang bawah 1 min sin X ini kan rumus identitas trigonometri yang ini kan ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau 1 min sin kuadrat X, sinnya ini kan pindah ruas. Nah, berarti pindah ruas, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Berarti 1 min sin kuadrat X itu sama aja dengan cos kuadrat X. Berarti cos X 1 plus sin X dibagi cos kuadrat X. Nah, kemudian karena ini sama-sama cos kuadrat X itu adik-adik sama aja dengan cos X dikalikan cos X. Berarti kalau misalkan kita pecah lagi, cos X 1 plus sin X. Nah, ini cos X dikalikan cos X. Ya kan ya? Cos kuadrat X itu cos X kalikan cos X. Kalau X kuadrat berarti X kali X. Nah, ini karena sama-sama cos, berarti kita hilangkan. Nah, berarti dia nilainya tinggal 1 plus sin X dibagi cos X. Nah, sekarang kita lihat dia apakah sudah sama dengan ruas kiri. Nah, ruas kiri kan 1 plus sin X dibagi cos X sama ya. Berarti dia terbukti. Seperti itu. Mudah ya. Berarti supaya kalian bisa mengerjakan pembuktian, rumus-rumus pembuktian dari identitas trigonometri, maka ini patokannya. Kalian harus punya modal rumus dasar trigonometri. Rumus dasarnya, rumus identitas ini sama tips ini dari 1 sampai ke 4 ini kalian gunakan. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di contoh soal yang ketiga. Ini kakak hapus lagi. Contoh soal yang ketiga, buktikan. Ya, buktikan nilai dari cos kuadrat X min sin kuadrat X nilainya sama aja dengan, sebentar, lihat contohkan soal dahulu ya. 4 cos kuadrat X min 2 sin kuadrat X nilainya sama aja dengan 6 cos kuadrat X min 2. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, buktikan bahwa 4 cos kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 6 cos kuadrat X min 2. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh soal yang ketiga, seperti ini lumayan panjang ya dibandingkan soal yang pertama sama soal yang kedua. Nah, ini kita lihat ruas kiri sama ruas kanan. Nah, yang paling rumit yang mana? Yang paling rumit ini kan kalau kita lihat itu ruas kiri ini lebih rumit daripada ruas kanan. Berarti nanti kita sederhanakan yang ruas kiri. Kita berangkat dari yang rumit dulu. Nah ya, yang ruas kiri ini kita sederhanakan. Berarti 4 cos kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, terus gimana Kak? Nah, kadang kalau misalkan ada soal seperti ini sudah bingung ya. Kenapa? Karena kan yang tips pertama udah kita gunakan. Yang kedua, ubah ke sin sama cos. Nah, ini udah sin sama cos semua. Yang ketiga, pecahan. Ini bukan pecahan, kalikan sekawan. Ini juga bukan kalikan sekawan. Nah, seperti yang kakak bilang di awal bahwa untuk pembuktian identitas trigonometri, maka feeling kalian itu harus kuat. Ini harus kita apakan sih soalnya gitu ya. Nah, berarti kita lihat dulu. Kita kan mau membuat si ruas kiri ini menjadi seperti ruas kanan.
maka kita lihat ruas kanan juga. Jadi kita harus berpatokan pada ruas kanan. Nah, ruas kanan kalau misalkan kita lihat, ini kan dia bentuknya menjadi cos ya, menjadi cos aja, sinnya udah nggak ada. Nah, berarti ini cos kita biarkan, sin yang kita ubah. Kenapa sin kita ubah? Supaya dia menjadi cos juga, biar sama seperti ruas kanan. Nah, ini ada sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X ini itu bisa diubah menjadi apa? Nah, ini identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti ini kan sin kuadrat X itu nilainya sama dengan 1 min cos kuadrat X. Gitu ya. Nah, berarti ini kita ubah. Kita ubah sama dengannya di sini aja. Nah, berarti 4 cos kuadrat X min 2. Sinnya kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Gitu ya. Nah, berarti 4 cos kuadrat X. Ini kita kalikan. Min 2 kali 1 itu min 2. Min 2 kali min cos kuadrat X. Min kali min plus, berarti plus 2 cos kuadrat X. Nah, sekarang sama-sama cos kuadrat. Cos kuadrat sama cos kuadrat berarti bisa kita selesaikan. Nah, 4 cos kuadrat X ditambah 2 cos kuadrat X. 4 plus 2 itu 6 ya. Berarti 6 cos kuadrat X min 2. Sama ya. Berarti terbukti. Itu mudah ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan kita sudah memahami ini lebih mudah. Oke, sekarang untuk satu soal latihan lagi ya, satu soal latihan lagi. Nanti kalian bisa komen aja di bawah kalau misalkan ada soal yang mau kakak bahas gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Yang keempat, contoh soal yang keempat, masih sama, buktikan. Nah, buktikan bahwa 1 plus sin X dibagi cos X ditambah 1 tambah cos X ya, ditambah cos X per 1 plus sin X nilainya sama aja dengan 2 secant X. Ini ya. Ini soal yang terakhir. 1 plus sin X dibagi cos X ditambah cos X per 1 plus sin X sama dengan 2 secant X. Nah, ini ruas kiri sama ruas kanan itu lebih panjang yang ruas kiri. Berarti nanti ruas kiri ini yang harus kita sederhanakan. Oke, berarti jawab kita buat ruas kiri. Nah, jadi kita selesaikan dahulu ruas yang paling kiri karena ini lebih rumit ya. Berarti 1 plus sin X per cos X ditambah cos X per 1 plus sin X. Nah, ini harus kita buat menjadi seperti ruas kanan. Nah, karena ini soalnya adalah pecahan seperti tips yang ketiga, kalau ada soal pecahan berarti samakan penyebutnya. Ini penyebutnya kita samakan. Nah, kalau penyebut disamakan kan berarti penyebutnya dikali ya. Berarti cos X dikalikan 1 plus sin X. Nah, cos dikalikan ini dibagi cos berarti kan sama ya. Karena dia sama berarti 1 plus sin X kuadrat ditambah dibagi 1 plus sin X cos. Cos kali cos itu cos kuadrat X. Nah, kemudian ini 1 plus sin X kuadrat itu kan sama aja dengan A plus B kuadrat.
ya, A plus B kuadrat. A plus B kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat ditambah 2 kali AB, 2AB plus B kuadrat. Nah, berarti ini sama aja dengan A kuadratnya 1 ditambah 2AB, 2 kali 1 kali sin X, berarti 2 sin X ditambah sin X dikuadratin. Sin kuadrat X ditambah, ini sama ya, cos kuadrat X per cos X dikalikan 1 plus sin X. Nah, kemudian yang atas ini kalian lihat di sini ada nilai dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu 1, berarti ini 1 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini 1 tambah 1 berapa? 2 ditambah 2 sin X dibagi cos X 1 plus sin X. Nah, karena ini 2 plus 2 sin X, ini 2-nya bisa kita keluarkan ya, kita faktorkan, kita taruh di depan, berarti 2 dalam kurung tinggal 1 plus sin X. Bener ya? 2 kali 1 2, 2 kali sin X 2 sin X per cos X dikalikan 1 plus sin X. Nah, karena di sini sama-sama 1 plus sin X, 1 plus sin X, berarti kita hilangkan. Berarti tinggal 2 per cos X ya. Nah, 2 per cos X, 2 per cos X itu sama aja dengan 2 kali 1 per cos X. 1 per cos itu sama aja dengan sekan, berarti sama aja dengan 2 sekan X. Sama ya, berarti terbukti. Nah, udah ya adik-adik ya. Jadi kunci dari identitas trigonometri di sini kalian harus hafal rumus dasar trigonometri, rumus-rumus identitas, kemudian tahapannya ini apa, kemudian sekalian sering latihan. Udah, kuncinya itu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.